Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 976. Di kantor pemerintah, Maupassant membawa Stephen Lin ke berbagai departemen. Stephen Lin sebenarnya berpikir bahwa tindakan Maupassant tidak ada artinya. Dia sangat baik di Longguo, tetapi dia bukan pejabat, juga tidak pernah menjadi pejabat. Dia tidak bisa mengatakan pendapat atau saran apapun tentang operasi pemerintah. Itu saja tentang mengenali orang, berkenalan dengan pejabat ini dan itu, dan kemudian mengambil beberapa foto bersama, dan kemudian pergi ke kantor Maupassant untuk berbincang akrab dengan Maupassant. Stephen Lin juga tidak mengerti mengapa pejabat ini melakukan ini. Tampaknya hal seperti itu sering terjadi di Tiongkok. Pemimpin suatu tempat mengundang bintang tertentu untuk datang ke tempat itu untuk memberikan bimbingan. Anda mengatakan bahwa dia adalah seorang aktor dan penyanyi apa yang harus diberikan kepada pemandu lokal. Saat ini, di kantor Maupassant. Tuan Lin, apakah Anda merokok? Maupassant bertanya. Kadang-kadang, Stephen Lin mengangguk. Maka kamu harus mencoba koleksi cerutu pribadiku, cerutu terbaik dari negara cerutu. Kata Maupassant sambil membuka salah satu lokernya dan mengeluarkan sebuah kotak dari dalamnya. Itu diberikan kepadaku oleh seorang teman pentingku di negara cerutu. Maupassant membuka kotak cerutu, mengeluarkan sebatang cerutu dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Setelah Stephen Lin menangani cerutu dengan baik, dia menyalakan cerutu dan mengisapnya. Tidak buruk, Stephen Lin tertawa. Maupassant juga menyalakan cerutu seperti Stephen Lin, dan berkata sambil tersenyum, untuk sementara, saya ingin memperkenalkan cerutu ke kota kami di York, membangun pabrik cerutu secara lokal, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal kami di kota York. Peluang, tapi ide ini belum pernah diterapkan. Petik 2. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Alasan utamanya adalah Pak Adipati tidak mendukung. Menurutnya tempat kami tidak cocok untuk bisnis cerutu, kata Maupassant. Mungkinkah Tuan Duke dapat mempengaruhi niat pemerintah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Sepertinya tidak, tapi sangat sulit untuk melakukan sesuatu di kota York tanpa dukungan dari Tuan Duke. Maupassant tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengangkat alisnya, kalimat sederhana Maupassant mengungkapkan banyak makna. Pantas saja Maupassant memintanya untuk membimbing pekerjaan hari ini, setelah Natalie menjadi adipati di masa depan. Dia akan menjadi suami adipati hubungan adipati. Stephen Lin tersenyum, melihat sekeliling dan berkata, kantor Pak Wali Kota masih terlihat sangat indah, mengapa Anda tidak mengajak saya berkeliling? Jika Anda ingin berkunjung, maka tentu saja saya ingin mengajak Anda berkeliling. Maupassant berkata, bangkit dan memperkenalkan barang-barang di kantor kepada Stephen Lin. Sebagian besar adalah foto-foto dengan berbagai tokoh penting, seperti banyak pejabat setempat. Tampaknya mengetahui lebih banyak orang penting juga menjadi semacam modal bagi mereka. Saat memperkenalkan, Maupassant samar-samar mengungkapkan bahwa dia ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin negara korup berikutnya. Terlihat bahwa ini masih orang yang sangat memotivasi diri sendiri. Namun, ini bukan kabar baik untuk Stephen Lin. Orang yang memiliki motivasi diri akan memperhatikan hal-hal penting di sekitarnya dengan serius dan ketat. Kunci mesin litografi sangat penting. Maupassant pasti akan menjaga hal semacam ini disembunyikan dengan baik, dan itu tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini. Sementara keduanya mengobrol dengan santai, Stephen Lin mengamati seluruh kantor. Luas kantornya hanya sekitar 40–50 meter persegi, ada meja besar, di belakang meja ada rak buku yang menempel di dinding, rak bukunya sangat besar, ada buku di atasnya, juga beberapa sertifikat. Untuk foto grup Big Shot, satu set sofa diletakkan di seberang meja, yang digunakan untuk menerima pengunjung. Setelah berkeliling kantor, Stephen Lin dan Maupassant duduk kembali di sofa.
Saya datang mengunjungi Tuan Wali Kota kali ini, dan saya juga membawa hadiah untuk Tuan Wali Kota. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Lin, kata Maupassant dengan terkejut. Stephen Lin melihat ke arah Ye San, dan Ye San mengeluarkan kotak transparan berbentuk kubus dari tas jinjingnya. Di dalam kotak itu ada budak emas dengan tubuh emas. Melihat budak emas ini, Maupassant tercengang. Bukannya dia tidak pernah menerima hadiah dari pengunjung, tetapi pada dasarnya itu adalah hal-hal yang lebih elegan, seperti kaligrafi dan lukisan, porselen dan sebagainya. Dia belum pernah bertemu dengan orang seperti Stephen Lin yang mengeluarkan budak emas sekaligus. Saya percaya pada agama Buddha, jadi saya sering membawa patung Buddha. Ini adalah budak emas yang dibuat oleh seniman dari kerajaan naga kita. Seluruh tubuhnya terbuat dari 10.000 emas murni. Ini bisa menjadi hiasan yang bagus di rumah. Stephen Lin berkata. Ye San memegang budak emas dengan kedua tangan dan berjalan ke Maupassant. Ini, Tuan Lin, ini agak terlalu mahal. Maupassant melambaikan tangannya dan menolak. Pak Wali Kota, Bapak juga tahu bahwa bagi saya, uang sudah menjadi sesuatu di luar saya, jadi saya tidak pernah mempertimbangkan harga ketika saya memberikan hadiah, saya hanya mempertimbangkan nilainya. Bagi saya, nilai budak emas ini telah melebihi nilainya. Iman. Nilainya sendiri, jadi Anda harus menerimanya. Menurut kerajaan naga kami, jika Anda tidak menerimanya, Anda tidak akan memberi saya wajah. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Ini, Maupassant sedikit malu. Budak emas sebesar itu pasti bernilai jutaan. Menerima hal ini pasti dianggap sebagai suap. Dia tidak mau menerimanya, tetapi jika dia tidak menerimanya, itu berarti dia jika Stephen Lin, calon suami Adipati Bauhinia masa depan, tidak diberikan muka, maka dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari Adipati Bauhinia. Setelah memikirkannya, Maupassant akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil budak emas itu. Budak emas ini sangat berat untuk dibeli, dan orang dapat mengatakan bahwa itu pasti terbuat dari emas murni. Maupassant meletakkan budak emas di atas meja dan berkata kepada Stephen Lin, Tuan Lin, terima kasih banyak telah memberi saya hadiah yang begitu mahal. Saya bahkan tidak tahu hadiah apa yang harus saya berikan kepada Anda sebagai balasannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil hadiah ini sebagai simbol persahabatan kita. Saya sangat senang berteman dengan Tuan Lin, kata Maupassant dengan serius. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku juga sangat senang. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Ye San, yang berdiri di samping Stephen Lin, tiba-tiba mengubah wajahnya, dan kemudian terhuyung beberapa langkah. Dengan terhuyung-huyung ini, sepatu hak tinggi di kaki Ye San membuat beberapa suara berat di tanah. Stephen Lin dan Maupassant menatap Ye San pada saat bersamaan. Ada apa denganmu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Pada saat ini, wajah Ye San menjadi sangat pucat dalam sekejap, tanpa darah. Ada apa, Bu? Maupassant bertanya dengan cepat saat melihat penampilan Ye San. Dadaku agak pengap, kata Ye San terengah-engah. Begitu kata-kata itu jatuh, kaki Ye San lemas, dan dia pingsan di tanah. Stephen Lin dan Maupassant yang ketakutan ini, Stephen Lin bergegas ke sisi Ye San, berjongkok dan meletakkan tangannya di bawah hidung Ye San. Ada apa? Tanya Maupassant. Ups, infak miokat. Stephen Lin menoleh dan berteriak kepada Maupassant, cepat, panggil dokter. Oke. Maupassant mengangguk, bergegas ke pintu, membukanya dan berteriak, biarkan dokter datang sini, cepat. Staf di pintu mendengar panggilan Maupassant dan bergegas memanggil dokter, dan beberapa orang lainnya berlari menuju kantor Maupassant. Maupassant berbalik dan bergegas kembali ke sisi Stephen Lin dan berkata, Tuan Lin, saya telah mempelajari beberapa pengetahuan pertolongan pertama, dan saya akan memberinya CPR. Tidak, aku akan melakukannya, kata Stephen Lin.
menyilangkan tangannya dan menekan bagian tengah dada Ye San. Ye San, yang terbaring di tanah dan sepertinya kehilangan kesadaran, sedikit mengernyit. Setelah itu, Stephen Lin mulai menekan dada Ye San secara teratur. Tuan Lin, tidak hanya kompresi dada, tetapi juga pernapasan buatan, kata Maupassant dengan semangat. Nafas buatan. Hati Stephen Lin dan Ye San sedikit bergetar. Stephen Lin tidak menyangka bahwa pengetahuan pertolongan pertama Maupassant begitu kaya sehingga dia bahkan tahu pernapasan buatan. Stephen Lin tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa bersandar ke mulut Ye San. Tubuh Ye San bergetar tak terkendali ketika bibir Stephen Lin menyentuh bibirnya, dan kemudian Stephen Lin meniup ke dalam mulut Ye San. Wajah Ye San memerah tak terkendali. Berhasil, berhasil, kata Maupassant bersemangat. Stephen Lin dengan cepat melepaskan mulutnya dan terus membantu Ye San menekan dadanya. Berdiri di belakang, Maupassant menyaksikan wajah Ye San pulih dan tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat ini, Maupassant tiba-tiba melihat budak emas di atas meja. Wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, seseorang di luar pintu sedang berlari ke arahnya. Akan sangat mengerikan jika orang-orang itu melihat budak emas di atas mejanya, dan mungkin untuk mencapnya sebagai penerima suap pada saat itu. Saat ini, Stephen Lin memeluk Ye San. Dia telah memulihkan beberapa detak jantung, jadi cepatlah dan kirim dia ke rumah sakit. Stephen Lin berlari menuju pintu sambil berbicara. Maupassant buru-buru mengikuti Stephen Lin ke pintu. Stephen Lin sangat cepat sehingga dia bergegas keluar dari kantor Maupassant, tepat pada waktunya untuk menghentikan mereka yang akan lari ke kantor Maupassant. Ada apa, Tuan Lin? Seseorang bertanya. Sekretaris saya mengalami serangan jantung. Di mana rumah sakit Anda? Saya akan membawanya ke sana, kata Stephen Lin. Aku akan membawamu ke sana. Seseorang segera mengajukan diri. Jadi Stephen Lin lari ke rumah sakit dengan Ye San di pelukannya di bawah kepemimpinan pihak lain. Melihat Stephen Lin melarikan diri, Maupassant dengan cepat berbalik dan berjalan kembali ke kantornya, dan pada saat yang sama mengunci pintu kantor. Setelah itu Maupassant berlari ke depan meja dan mengambil budak emas di atas meja. Saat ini dia harus menyembunyikan budak emas dengan baik, dan kemudian menemukan Stephen Lin sesegera mungkin, agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Maupassant mengikuti budak emas dan segera berjalan ke mejanya, berniat untuk meletakkan budak emas di dalam laci. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak aman untuk meletakkannya di laci. Jadi Maupassant melihat lukisan di dinding. Maupassant berjalan ke lukisan itu dan mendorongnya. Di belakang lukisan itu ada brankas. Setelah Maupassant memasukkan rangkaian kata sandi yang panjang di brankas dibuka dengan keras. Maupassant memasukkan budak emas ke dalam brankas, lalu menutup brankas, lalu memblokir lukisan itu lagi. Setelah itu, Maupassant berbalik dan berlari keluar dari kantornya. Bab 977. Mungkin pertolongan pertama Stephen Lin yang berhasil, dan Ye San bangun ketika dia dikirim ke rumah sakit. Ketika Ye San tiba di rumah sakit, dia telah sepenuhnya kembali normal. Dokter memberi Ye San pemeriksaan sederhana dan menemukan bahwa Ye San telah pulih sepenuhnya. Menakutiku sampai mati, kata Stephen Lin. Ye San berbaring di tempat tidur, menatap Stephen Lin dan berkata, "Bos, aku juga takut setengah mati." Petik 2. Tidak apa-apa sekarang. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye San. Ye San mengangguk. Orang-orang di sekitarnya juga menghela nafas lega. Jika Ye San meninggal di pemerintahan, meski tidak ada hubungannya dengan pemerintah, tetap akan membuat orang merasa sangat sial untuk mengatakannya. Saat ini, Maupassant muncul. Tuan Lin, apakah sekretaris Anda baik-baik saja? Maupassant bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, bimbingan Pak Wali Kota sangat penting, kalau tidak dia tidak akan pulih begitu cepat. Sama-sama,
Yang utama adalah Anda telah menguasai pengetahuan pertolongan pertama, kata Maupassant. Setelah kejadian seperti itu terjadi, Stephen Lin secara alami tidak akan tinggal di sini lagi. Setelah masa observasi Ye San berakhir, Stephen Lin mengambil Ye San dan meninggalkan pemerintahan. Maupassant mengirim Stephen Lin ke pintu, dan dia tidak kembali ke kantornya sampai mobil Stephen Lin pergi. Setelah kembali ke kantor, Maupassant segera mengeluarkan budak emas dari brankasnya, lalu menyembunyikan budak emas di dalam tasnya dan membawanya pergi dari pemerintah. Bos Lin, apakah aktingku baik-baik saja? Ye San bertanya sambil duduk di sebelah Stephen Lin. Tidak buruk, tapi kamu pulih terlalu dini. Jika aku tidak membawamu keluar dari kantor Maupassant, kamu pasti sudah pulih saat itu, kata Stephen Lin. Ye San secara alami tahu pemulihan apa yang dibicarakan Stephen Lin. Dia tersipu dan berkata, saat itu, aku juga tidak berharap kamu memberiku pernapasan buatan. Petik 2. Kamu tersipu hanya dengan menyentuh bibirmu. Stephen Lin bertanya. Ye San mengangguk malu-malu. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melakukan adegan ciuman dengan seseorang di masa depan? Stephen Lin bertanya. Aku hanya lebih sensitif padamu. Untuk orang lain, aku pernah melakukan adegan ciuman sebelumnya. Tidak, Ye San menjelaskan. Kalau begitu sepertinya itu menjadi sumber kepekaan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ye San tersipu, seluruh tubuhnya sangat panas, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Malam tiba. Kantor pemerintah kota York telah ditutup, dan hanya beberapa pejabat yang masih bekerja di kantor pemerintah tersebut. Satpam di pintu gerbang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pemerintah, dan ada satpam yang berpatroli di berbagai area kantor dari waktu ke waktu. Dalam kegelapan, sesosok muncul di kantor Maupassant. Dia berjalan berkeliling kantor dengan terampil, meski lampu di kantor tidak dinyalakan, dia sepertinya bisa melihat semuanya. Sosok ini secara alami adalah Stephen Lin. Stephen Lin berjalan mengelilingi kantor dan mengeluarkan beberapa kamera lubang jarum seukuran kuku dari berbagai tempat. Kamera lubang jarum ini diletakkan oleh Stephen Lin ketika Maupassant mengajaknya berkeliling kantor. Dalam kegelapan, Stephen Lin mengeluarkan ponselnya, lalu membongkar beberapa kamera vakum, mengeluarkan kartu memori di dalamnya, lalu memasukkan kartu memori ke dalam ponsel satu persatu, dan mentransfer video yang diambil di dalam ke ponselnya. Setelah itu, Stephen Lin mulai mengklik video satu persatu untuk menonton. Setelah melihatnya sebentar, Stephen Lin melihat apa yang diinginkannya. Dia bangkit dan berjalan ke lukisan yang tergantung di dinding, dan memindahkan lukisan itu. Brankas muncul di depan Stephen Lin. Brankas itu berukuran kecil, dan benar-benar dilas ke dinding, dan ada beberapa sensor yang dipasang di sampingnya. Begitu seseorang mencoba membobol brankas dengan kasar atau mengambilnya, sensor ini akan mengaktifkan sistem alarm. Meski kekuatan pertahanan pemerintah kota York tidak sebaik Bohemia Manor, namun tetap dilengkapi dengan banyak senjata laser, dan senjata laser tersebut cukup untuk diminum seseorang sepanci. Satu-satunya cara untuk membuka brankas adalah kata sandi, yang telah lama direkam oleh kamera lubang jarum. Stephen Lin memasukkan kata sandi satu persatu seperti yang ditunjukkan dalam video. Ketika nomor terakhir dimasukkan, brankas itu terbuka. Ada beberapa dokumen di dalam brankas, dan ada sebuah kotak di sampingnya. Stephen Lin membawa kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak ada sesuatu yang mirip dengan flash drive USB, dan ini adalah setengah dari kunci untuk membuka kunci mesin litografi. Stephen Lin telah melihat separuh lainnya dengan Natalie, jadi dia tahu persis seperti apa kuncinya. Stephen Lin mengeluarkan kunci dari kotak, dan kemudian memasukkan ruang rahasia yang sama. Setelah menyelesaikan semua ini, Stephen Lin menyimpan kotak itu, menutup pintu brankas, dan mengembalikan lukisan itu ke tempatnya. Semuanya begitu alami, tanpa meninggalkan jejak apapun. Di bawah malam,
Stephen Lin diam-diam meninggalkan kantor Maupassant. Tidak ada yang tahu bahwa Stephen Lin pernah ke sini, dan tidak ada yang menyentuh kuncinya sebelum mesin litografi dirampok. Stephen Lin meninggalkan kantor pemerintah, kembali ke Manor dalam kegelapan, dan datang ke kamar Natalie. Natalie tahu Stephen Lin akan mencuri kuncinya malam ini, jadi dia telah menunggu di kamarnya. Melihat Stephen Lin muncul, Natalie bertanya dengan cepat, apakah berhasil? Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan kunci dari sakunya. Berhasil, tanya Natalie heran. Tentu saja, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Bukankah itu terlalu mudah? Hanya butuh 1 jam dari saat kamu pergi sampai kamu kembali. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Natalie. Rahasia. Stephen Lin berjalan ke Natalie sambil tersenyum dan berkata, sekarang kamu satu-satunya yang hilang. Petik 2. Aku sudah mengeluarkan kunciku, dan itu ada di ruangan ini. Kata Natalie sambil tersenyum. Oh, di kamar saja. Stephen Lin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aku juga menaruh kunci palsu di brankas perusahaan. Aku bisa memberimu kunci yang asli, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal, kata Natalie. Apa yang kamu janjikan? Stephen Lin bertanya. Setelah kamu pergi, aku akan mengumumkan bahwa aku mengandung anakmu, kamu tidak bisa menyangkalnya, kata Natalie. Kamu mengandung anakku. Stephen Lin tidak bisa menahan cemberut, mengapa kamu melakukan ini? Pertama, aku mengandung anak dari orang yang sangat kuat sepertimu, keamananku meningkat, dan kedua, saya memiliki keturunan, yang berarti keturunan saya memiliki garis suksesi pertama ke posisi adipati, sehingga kerabat ayah saya dapat sepenuhnya membunuh hati mereka, dan ketiga, saya tidak ingin mencari orang lain untuk dinikahi, tapi saya harus punya keturunan, dan sekarang saya hamil, saya akan punya ahli waris dalam 10 bulan, kata Natalie. Kamu berencana memalsukan kehamilan dan mengadopsi anak secara pribadi. Stephen Lin memperhatikan arti kata-kata Natalie dan bertanya dengan cemberut. Ya, Natalia mengangguk. Aku masih harus menjadi ayah dari anak itu. Stephen Lin bertanya lagi. Ya, Natalia mengangguk. Kalau begitu kamu membiarkan seseorang yang tidak memiliki darah keluargamu menjadi pewaris, bolehkah memberitahu ayahmu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak percaya pada darah. Selama aku membesarkannya dengan hatiku, tidak peduli apakah ada darah dari keluarga kita dalam darahnya, dia pasti akan menjadi adipati Bohemia yang berkualitas, kata Natalie. Ini. Stephen Lin ragu-ragu. Dia tidak punya anak sendiri. Sebelum memiliki putri angkat seperti Lin Wanner, dan sekarang memiliki putra yang tidak dikenal, ini terlalu aneh baginya. Aku hanya punya satu permintaan. Jika kamu setuju, aku akan bekerja sama denganmu dalam berakting, kata Natalie. Lalu jika kamu berubah pikiran nanti dan menemukan seorang pria untuk memiliki anak, bagaimana dengan putra palsuku? Stephen Lin bertanya. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Natalie menggelengkan kepalanya. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprediksi. Aku tidak ingin yang disebut putra yang menyandang namaku suatu hari nanti ditinggalkan olehmu, kata Stephen Lin. Kalau begitu, kamu bisa mempertimbangkan untuk benar-benar punya bayi denganku, kata Natalie. Benar-benar punya bayi bersamamu. Stephen Lin tidak bisa menahan gemetar, dan berkata, apakah kamu bercanda? Maka kamu harus mengadopsi satu, kata Stephen Lin. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu mencintaiku? Kenapa kamu bahkan tidak ingin punya bayi denganku sekarang? Tanya Natalie bercanda. Bisakah aku punya bayi bersamamu jika aku mengatakan aku mencintaimu? Stephen Lin berjalan ke arah Natalie dan menatap Natalie yang sedang duduk di samping tempat tidur. Jika kau mau, kata Natalie. Stephen Lin membungkuk dan menatap Natalie. Apa yang kau lihat? Tanya Natalie. Aku baru menyadari bahwa aku selalu salah menilaimu. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kupikir kamu hanyalah seorang bangsawan yang membosankan yang perlu menemukan kesenangan dalam hidup. Belakangan,
Aku mengetahui bahwa kamu masih memiliki otak dan tahu cara menggunakan saya untuk mencari kedamaian bagi diri Anda sendiri. Saya tidak begitu mengerti sampai sekarang bahwa Anda tidak hanya pintar, tetapi juga cukup kejam. Adipati Bauhinia telah mewariskan garis keturunan selama ribuan tahun kepada Anda, dan Anda dapat memberikannya kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Adipati Bauhinia, kata Stephen Lin. Haruskah aku berterima kasih atas pujianmu? Natalie bertanya sambil tersenyum. Itu tidak perlu, tapi aku tidak akan menerima lamaranmu. Aku tidak akan membiarkan seseorang yang tidak ada hubungannya denganku hidup di dunia ini sebagai putraku. Ini tidak adil bagi calon wanitaku, kata Stephen Lin. Maka kita tidak akan bisa melakukan langkah terakhir kerjasama, dan rencanamu akan gagal, kata Natalie. Jika itu masalahnya, maka saya hanya bisa mengungkapkan penyesalan, dan saya akan menggunakan metode saya sendiri untuk memastikan bahwa mesin litografi dapat diangkut kembali ke Longguo dan digunakan, kata Stephen Lin. Metodemu sendiri, metode apa? Tanya Natalie. Misalnya, ini. Stephen Lin mengangkat tangannya. Natalie memandang Stephen Lin dengan curiga, bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan mengangkat tangannya. Saat berikutnya, Stephen Lin memotong leher Natalie dengan pisau telinga. Natalie memutar matanya dan langsung pingsan. Kamu tidak perlu melakukan kekerasan, kamu tidak tahu bahwa aku pertama kali menghasilkan uang dengan tinju. Stephen Lin mencibir dan berkata pada dirinya sendiri. Bab 978. Natalie dibuat pingsan oleh Stephen Lin. Namun, Stephen Lin tidak melakukan apa-apa terhadap Natalie. Dia membaringkan Natalie di tempat tidur, dan kemudian mencari Natalie di kamarnya. Sebagai orang yang dilatih sebagai agen senior, menemukan sesuatu adalah salah satu keterampilan dasar Stephen Lin. Sekarang Natalie telah memberikan jangkauan, mudah bagi Stephen Lin untuk menemukan sesuatu seperti USB flash drive dalam jangkauan ini. Stephen Lin tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Natalie setelah dia bangun. Keduanya adalah mitra sekarang. Begitu dia mengambil kuncinya, Natalie hanya bisa menerima hasil seperti itu. Stephen Lin mengobrak-abrik ruangan. Yang mengejutkan, hanya butuh 1 menit untuk menemukan kuncinya. Kuncinya tidak diletakkan di tempat rahasia, melainkan diletakkan di meja samping tempat tidur. Jika guru yang mengajarinya tidak mengatakan bahwa tidak peduli seberapa mencolok tempat itu, dia harus mencarinya dengan hati-hati. Stephen Lin bahkan tidak berencana untuk mencari meja samping tempat tidur, karena akan terlalu terbelakang mental untuk meletakkannya. Tempat seperti itu. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah apa yang dia temukan bukan hanya sebuah kunci, tetapi banyak kunci. Setidaknya ada ratusan kunci di seluruh laci. Menurut apa yang dikatakan Natalie sebelumnya, hanya ada satu kesempatan menggunakan kunci untuk melepaskan remote control mesin litografi. Jika salah satu kuncinya palsu, kuncinya akan diformat secara otomatis ketika kunci dimasukkan. Yaitu dikatakan bahwa hanya ada sekitar 1% kemungkinan memilih kunci yang tepat untuk melepaskan kendali jarak jauh mesin litografi. Stephen Lin mengobrak-abrik kunci-kunci ini dan menemukan bahwa setiap kunci terlihat persis sama. Stephen Lin sedikit kesal, Natalie jelas menyadari bahwa dia mungkin merampok kunci dengan paksa, jadi dia membuat begitu banyak kunci palsu. Tertangkap oleh pikiran seseorang seperti ini jelas merupakan penghinaan bagi Stephen Lin. Dia memelototi Natalie di tempat tidur, lalu mencari-cari di tempat lain. Dia hanya bisa berharap bahwa lebih dari 100 kunci semuanya palsu, dan Natalie menyembunyikan kunci asli di tempat lain. Namun, menemukan Stephen Lin dengan cara ini bahkan lebih memalukan. Dia menemukan lusinan kunci yang sama di rak buku dan lemari pakaian. Dengan kata lain, jika dia memiliki peluang 1% untuk menemukan kunci yang tepat, sekarang hanya 1 dari 200. Stephen Lin mencari di seluruh ruangan, tetapi tidak dapat menemukan satu kunci pun di manapun. Pada akhirnya,
dia hanya bisa menyerah. Dia berjalan ke kepala tempat tidur, mengulurkan tangannya dan menekan leher Natalie dengan keras. Saat berikutnya, Natalie membuka matanya. Dia pertama-tama melihat sekeliling dengan curiga, lalu duduk dari tempat tidur, dan melihat Stephen Lin duduk di sampingnya. Dalam sekejap, Natalie teringat apa yang terjadi sebelum dia dipukuli sebelum menikah. "Kamu membuatku pingsan," kata Natalie, menatap Stephen Lin. "Iya." Stephen Lin mengangguk. "Dan kamu mencari kunci di kamarku?" tanya Natalie. "Iya." Stephen Lin mengangguk lagi. "Sudahkah kamu menemukan banyak?" Natalie menunjukkan ekspresi main-main. "Kamu sangat pintar." Stephen Lin berkata dengan jempol ke atas, "Kamu telah membuat lebih dari 200 kunci yang identik, kamu benar-benar berbakat." "Aku wanita yang lemah, ketika aku menghadapi prajurit yang kuat sepertimu, aku hanya dapat menggunakan cara ini untuk memastikan bahwa Anda tidak dapat mencuri kunci saya, mohon maafkan saya," kata Natalie tak berdaya. "Jadi maksudmu jika aku tidak menyetujui persyaratanmu, kamu tidak akan memberiku kunci yang asli?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Natalia mengangguk. "Tapi kamu telah menyentuh garis bawahku," kata Stephen Lin. "Bagaimana bisa ada garis bawah di dunia ini?" tanya Natalie balik. Stephen Lin mengerutkan kening pada Natalie, dan Natalie juga memandangnya tanpa rasa takut. "Kalau begitu sepertinya aku hanya bisa benar-benar punya bayi bersamamu," Stephen Lin berkata tiba-tiba. Natalie membeku sesaat, lalu dia didorong ke tempat tidur oleh Stephen Lin. Stephen Lin membungkuk ke arah Natalie dan mengulurkan tangannya untuk membuka resleting pakaian Natalie. "Kamu bukan orang seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin punya bayi denganku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang," kata Natalie dengan percaya diri. Stephen Lin tidak berbicara. Setelah membuka resleting pakaian Natalie, dia merobeknya. Natalie mengenakan pakaian dalam termal berwarna putih di dalam. Dilihat dari garis pakaian dalam termal, harus ada pakaian dalam lain di belakang pakaian dalam termal. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pakaian dalam termal dari rok Natalie, lalu meregangkannya, menekan tangannya di pinggang dan menggerakkan tangannya dengan cepat. "Tidak." Natalie sangat ketakutan dengan tindakan Stephen Lin, dan dia menekan tangan Stephen Lin. "Bukankah kamu bilang ingin punya bayi denganku? Sekarang aku akan memberimu kesempatan ini," Stephen Lin berkata sambil melepaskan tangan Natalie. Natalie buru-buru mengulurkan tangan dan menekan tangan Stephen Lin lagi, dan berkata, "Aku baru saja mengatakan itu, hanya bercanda. Seorang putra palsu, lebih baik melahirkan putra sejati bersamamu. Dalam hal ini, anak saya masih bisa menjadi Adipati Bohemia di masa depan, dan itu akan menjadi keuntungan besar bagi saya." Stephen Lin membalikkan seluruh tubuh Natalie. Satu persatu, biarkan Natalie berbaring di tempat tidur, lalu Stephen Lin mengangkatnya tangan dan meraih rok Natalie, dan menariknya ke bawah. Punggung yang dibungkus stoking hitam muncul di depan Stephen Lin. Natalie sangat ketakutan, dia mengecilkan kakinya dengan ngeri dan ingin berbalik, tetapi ditahan oleh tangan Stephen Lin. "Tidak, aku tahu aku salah, tolong jangan lakukan ini, kumohon," kata Natalie bersemangat. "Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat," Stephen Lin berkata dengan wajah galak, dan mengulurkan tangannya lagi, meraih ujung stoking. Melihat Stephen Lin hendak menarik tangannya, Natalie berteriak kegirangan, "Aku berubah pikiran, aku bisa memberimu kuncinya." Stephen Lin berhenti dan bertanya, "Benarkah?" "Lepaskan aku," kata Natalie. Stephen Lin mencibir dan melompat dari tempat tidur. Natalie buru-buru memakai gaun dan roknya kembali. "Kamu keterlaluan," kata Natalie, tersipu dan menatap Stephen Lin dengan air mata berlinang. "Apakah kamu tidak terlalu berlebihan? Kerja sama yang dinegosiasikan akan berhasil, tetapi tiba-tiba kamu harus menaikkan taruhannya. Tidak ada semangat kesepakatan," kata Stephen Lin.
Aku hanya ingin membuat hidupku lebih mudah di masa depan, kata Natalie. Jadi saya harus punya anak laki-laki tambahan tanpa alasan. Stephen Lin bertanya. Tidak buruk untukmu. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah denganmu, dia akan selalu percaya bahwa dia adalah anakmu, kata Natalie. Warisan keturunan adalah masalah besar bagi kami orang Longguo. Saya tidak akan menggunakan hal semacam ini sebagai alat tawar-menawar, selamanya, kata Stephen Lin. Oke, aku tahu, tidak bisakah aku mengetahuinya? Kata Natalie. Keluarkan kuncinya, kata Stephen Lin. Tapi aku masih punya satu syarat, kata Natalie. Gatal lagi. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Jangan selalu mencoba menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu bahkan tidak menyetujui syarat ini, bahkan jika kamu memperkosaku di sini, aku tidak akan memberikan kuncinya. Kata Natalie bersemangat. Oke, apa syaratnya? Stephen Lin bertanya. Aku ingin kau membantuku membunuh Alden. Kata Natalie. Membunuh Alden untukmu. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Natalie, dan bertanya, mengapa kamu membunuhnya? Apakah kamu perlu bertanya mengapa? Berapa kali dia ingin aku mati? Biarkan dia mati. Natalie diminta. Itu masuk akal, kata Stephen Lin. Selain itu, sebelum aku melahirkan seorang anak, Alden masih menjadi pewaris pertama Duke of Bohemia. Selama dia masih hidup, posisiku sebagai Duke of Bohemia tidak akan aman, jadi dia harus mati. Kata Natalie. Dia sepupumu, kata Stephen Lin. Apakah dia pernah berpikir bahwa saya adalah sepupunya ketika dia memerintahkan saya untuk dibunuh? Tanya Natalie. Stephen Lin terdiam sejenak dan berkata, ya, aku berjanji. Tapi kamu harus memberiku kuncinya dulu. Berjalan ke kamar mandi berikutnya. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia mencari kamar mandi dengan hati-hati sekarang, bahkan membongkar toilet. Jika Natalie benar-benar menyembunyikan kuncinya di dalam, maka dia tidak dapat menemukannya. Didorong oleh rasa ingin tahu, Stephen Lin mengaktifkan fungsi tembus pandang dari murid hantu. Tembok itu berangsur-angsur menjadi transparan, tetapi karena tembok itu terlalu tebal, Stephen Lin hanya bisa melihat siluet satu orang. Siluet orang ini sepertinya berjongkok di tanah. Berjongkok di tanah. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Mungkinkah Natalie menyembunyikan kuncinya di tempat itu? Setelah beberapa saat, siluet seseorang berdiri dari tanah. Stephen Lin dengan cepat mematikan fungsi tembus pandang mata hantu, dan kemudian melihat pintu kamar mandi dibuka oleh Natalie. Natalie keluar dari kamar mandi dengan kunci di tangannya, mendatangi Stephen Lin dan menyerahkan kunci itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin memegang kuncinya dan dengan jelas merasakan suhu pada kunci itu. Bahkan, Stephen Lin merasakan semacam kelembapan. Stephen Lin memandang Natalie dan menemukan bahwa wajah Natalie memerah. Di mana kamu meletakkannya? Stephen Lin bertanya. Ini rahasia. Natalie berkata dengan wajah agak merah, kamu hanya perlu mengingat bahwa ini adalah kunci rahasia yang sebenarnya. Petik 2. Oh. Stephen Lin menghela nafas, melirik kunci rahasia, dan kemudian melihat ke dia melirik Natalie. Sebelum aku pergi, Oden akan menghilang ke dunia ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia memasukkan kunci ke dalam sakunya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Natalie. Bab 979. Dengan dua kunci di tangan, bagi Stephen Lin, perjalanan ke Eropa ini akan segera berakhir. Dia tidak sabar untuk meninggalkan negara busuk itu, dan ingin bergabung dalam pertempuran dengan aliansi UKC, membunuhnya 7 masuk dan 7 keluar, dan membunuh semua bajingan aliansi UKC. Namun, saat ini dia harus bersabar, karena dia telah datang ke negara korup dengan profil tinggi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Begitu dia menyerang anggota aliansi UKC di Eropa, dia kemungkinan besar akan ditangkap oleh negara setempat. Sekarang, termasuk beberapa Raja Naga,
semua orang yang pergi ke luar negeri untuk melawan aliansi UKC menyembunyikannya dengan sangat baik. Aliansi UKC sangat kuat di dunia barat. Dia juga melakukan kontak dengan pemerintah lokal dan menggunakan kekuatan pemerintah untuk menangani dengan para prajurit kerajaan naga. Menghadapi kekuatan suatu negara, prajurit kerajaan naga hanya bisa menyembunyikan diri mereka sebanyak mungkin. Pada titik ini, klan naga sangat membantu para prajurit kerajaan naga. Mereka memiliki poin intelijen mereka sendiri di seluruh dunia, dan poin intelijen ini dapat membantu para prajurit kerajaan naga untuk menyembunyikan identitas mereka secara luas. Stephen Lin telah memperhatikan perang antara klan naga dan aliansi UKC. Saya harus mengatakan bahwa aliansi UKC masih sangat kuat. Daftar buronan telah dirilis selama seminggu, tetapi tidak satu pun dari 11 orang yang dicari daftar telah dibunuh. Tanda seru. Ke-11 orang ini bersembunyi dengan sempurna di bawah perlindungan kekuatan besar, bahkan Raja Naga tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan tujuan pertama Stephen Lin setelah meninggalkan kerajaan busuk adalah salah satu dari 10 orang ini. Pada hari ini, sebuah truk kontainer melaju menjauh dari perusahaan pembuat lampu gelombang di bawah pengawalan beberapa kendaraan militer dan menuju ke negara kincir angin. Truk kontainer ini syarat dengan mesin litografi tercanggih di dunia, dan tujuan utamanya adalah ibu kota negara kincir angin. Karena pentingnya mesin litografi, setiap kali Wavelight Manufacturing mengirimkan mesin litografi keluar dari perusahaan, personel militer akan mengawal mesin litografi tersebut untuk memastikan mesin litografi dapat dikirimkan dengan aman ke pembeli. Tim kereta api ini berangkat pada pukul 2 siang, dan meninggalkan perbatasan negara koruptor pada pukul 5 sore. Masih ada negara kecil antara Windmill Country dan Rotten Country, tapi untungnya, negara-negara ini semuanya adalah negara Uni Eropa, dan tidak perlu prosedur apapun untuk melintasi perbatasan satu sama lain, sehingga tim kereta melintasi perbatasan dengan mudah. Namun, angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas pengawalan berhenti di perbatasan, karena angkatan bersenjata ini milik militer, dan sedekat apapun hubungan antara negara-negara Eropa ini, mereka tidak akan mengizinkan tentara lawan memasuki negara mereka. Di ujung lain perbatasan, ada konvoi khusus untuk menyerahkan pekerjaan keamanan dengan militer negara yang korup. Konvoi ini berasal dari perusahaan keamanan. Tidak sebaik militer dalam hal angkatan bersenjata, tetapi kekuatan keseluruhan masih sangat kuat Eropa atas relatif damai sekarang, dan konvoi semacam itu sebagian besar cukup untuk menjamin keamanan barang. Saat malam tiba, seluruh konvoi lebih dari selusin kendaraan melaju kencang menuju negara busuk itu. Pada saat yang sama, di Manor Bauhinia di Kerajaan Busuk, banyak bangsawan datang ke Bauhinia Manor malam ini, dan mereka semua datang untuk menyaksikan Natalie menjadi Adipati Bauhinia. Baru pagi ini, keluarga kerajaan secara resmi menyetujui lamaran Ryan Portman untuk menyerahkan posisi Adipati kepada Natalie. Dengan kata lain, mulai pagi ini, Natalie resmi menjadi Adipati Bauhinia dari negara korup. Dan malam ini adalah pertama kalinya Natalie, sebagai Adipati Bauhinia, mengundang banyak bangsawan dari negara korup ke jamuan makan di rumahnya. Di jamuan makan, para bangsawan memberi selamat Natalie dengan anggur. Bahkan Auden datang ke makan malam dan bersulang untuk Natalie. Natalie menjadi fokus perhatian. Namun, Natalie tidak bisa bahagia karena dia tahu malam ini dia akan putus dengan Stephen Lin dan membatalkan pertunangan. Dia masih tidak tahu alasan apa yang akan dibuat Stephen Lin untuk putus dengannya, tetapi dia tahu bahwa dia pasti akan berpisah dari Stephen Lin malam ini. Entah kenapa, Natalie merasa sedikit tersesat. Dia tidak mencintai Stephen Lin, karena waktu yang mereka habiskan bersama terlalu singkat. Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia masih menyukai Stephen Lin di dalam hatinya, lagi pula, Stephen Lin adalah orang yang luar biasa. Saat ini, Stephen Lin akan memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya, dan dia masih merasa enggan di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir, jika dia dan Stephen Lin diberi lebih banyak waktu,
mungkin mereka berdua akan mengembangkan cinta, bukan? Sayangnya Auden telah menggunakan hubungannya untuk membiarkan perusahaan Supu membeli mesin litografi terlebih dahulu, dan saat mesin litografi meninggalkan perusahaan, pasti mereka berdua tidak akan punya banyak waktu. Hei, Natalie menghela nafas. Ada apa, sayang? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tidak. Natalie menggelengkan kepalanya, sedikit bersandar pada Stephen Lin dan berkata, aku sebenarnya sangat kontradiktif. Petik 2. Apa kontradiksinya? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu ingin memisahkan konflik darimu? Kata Natalie. Stephen Lin membeku sesaat, lalu menoleh untuk melihat Natalie. Natalie sudah tidak muda lagi, usianya 40-an, meski masih terlihat sangat cantik karena hubungannya yang terpelihara dengan baik, tahun-tahun masih meninggalkan bekas di wajahnya. Mungkin setelah dia pergi, saat dia melihat Natalie lagi, Natalie seharusnya sudah menikah. Stephen Lin merasakan sedikit desahan di hatinya, dia bahkan tidak menyukai Natalie, tetapi bagaimanapun juga, dia telah bertindak sebagai pacar selama berhari-hari, dan bahkan membuat kontrak pernikahan. Bahkan dia merasa sedikit malu untuk mengakhiri semuanya di sini. Tapi inilah hidup, bukankah hidup hanya melakukan hal-hal yang membuat Anda malu? Jika kamu punya kesempatan, ingatlah untuk pergi ke Longguo untuk bermain denganku, kata Stephen Lin. Jika ada kesempatan, Natalie mengangguk. Juga, saat kamu memukul wajahku, jangan gunakan terlalu banyak kekuatan, kata Stephen Lin. Memukul wajahmu. Natalie membeku sesaat. Stephen Lin tersenyum, berbalik dan berjalan ke samping, lalu mengedipkan mata pada Ye San, dan keduanya meninggalkan ruang perjamuan bersama. Adegan ini dilihat oleh Auden yang sedang berdiri di pojok. Auden melirik seorang pelayan di sebelahnya, yang segera mengikuti di belakang Stephen Lin. Stephen Lin dan Ye San sedang dalam perjalanan ke kamar Ye San. Wajah Ye San memerah karena dia minum anggur. Bukannya dia suka minum, hanya saja dia perlu minum untuk menguatkan dirinya. Dia tahu apa yang akan terjadi nanti, itu akan menjadi adegan terpenting dalam hidupnya, dan isi adegan itu berskala sangat besar, jadi dia harus minum anggur untuk memberi dirinya cukup keberanian untuk melakukan adegan itu dengan baik. Tidak ada seorang pun di lorong, jadi Stephen Lin mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Ye San. Tubuh Ye San sedikit gemetar, lalu dia bersandar pada Stephen Lin. Ini hanya sebuah adegan, kamu adalah aktor profesional, kamu harus berakting dengan baik, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku seorang profesional dalam berakting. Ye San sedikit mengangguk. Keduanya bersandar satu sama lain saat mereka berjalan, berbicara dengan lembut dan sesekali tertawa samar. Di sudut tidak jauh di belakang keduanya, seorang pelayan sedang bersandar di dinding dan memperhatikan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya tiba di depan pintu kamar Ye San. Stephen Lin hendak melakukan beberapa gerakan untuk meningkatkan tingkat ambiguitas di antara keduanya, tetapi Ye San membalikkan tubuhnya dan langsung menciumnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Beberapa tanda tanya muncul di benak Stephen Lin seketika. Dia tidak menyangka bahwa Ye San akan membuat langkah besar begitu dia bergerak. Dia meminta Ye San untuk berakting dengannya, tetapi dia tidak mengatakan dia menginginkannya. Untuk melakukan adegan ciuman, ada seseorang yang menatapnya sekarang. Jika dia mengelak saat ini, maka adegan ini akan sia-sia. Stephen Lin tidak punya pilihan selain memeluk pinggang Ye San. Bibir Ye San dicetak di mulut Stephen Lin seperti ini. Stephen Lin awalnya berpikir bahwa ini seharusnya hanya tabrakan mulut ke mulut, tetapi tanpa diduga, Ye San menjadi sangat berani saat ini, dan dia bahkan mulai menyerang gigi Stephen Lin. Mata Stephen Lin melebar saat dia melihat Ye San di depannya. Ye San juga menatapnya, dengan semacam keinginan kuat di matanya. Apakah ini akting, atau memanfaatkanku atas nama akting? Stephen Lin memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, tetapi pada saat ini,
Ye-san berkata dengan suara rendah, bekerja sama denganku dan bertindak nyata. Petik 2 tanda tanya. Stephen Lin membeku sesaat, lalu membuka giginya dengan cara yang aneh. Pada saat berikutnya, Ye-san langsung masuk. Dalam sekejap, luar biasa. Stephen Lin tidak punya pilihan selain meraih ke belakang, meraih kenop pintu, dan menariknya ke bawah. Pintu dibuka dengan keras. Stephen Lin memanfaatkan situasi tersebut dan melangkah mundur, memeluk Ye-san dan mundur ke dalam ruangan, lalu membuka pintu lagi, dan pintu tertutup secara otomatis. Pelayan yang mengintip di pojok segera menoleh dan pergi. Di kamar Ye-san, Stephen Lin mendorong Ye-san pergi, dan menatap Ye-san dengan marah. Ini hanya sandiwara, kata Ye-san. Petik 2 titik. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa. Berbicara secara logis, dialah yang memanfaatkannya, tetapi sebenarnya Ye-san yang memanfaatkannya. Jika dia mengatakannya, itu akan menjadi sedikit seperti menjadi anak yang baik. Dulu, beberapa senior bahkan melepas pakaian mereka saat berakting di beberapa drama. Itu semua demi seni, jelas Ye-san. Jika kamu melepas semua pakaianmu, bukankah itu film aksi cinta? Tanya Stephen Lin. Tidak, masih banyak film serius, seperti film CGI yang sudah lama, di mana Liang Chaowei dan Tang Xiaowei mementaskan adegan telanjang klasik, kata Ye-san. Petik 2 titik. Stephen Lin menatap Ye-san. Ye-san sedikit malu dengan penampilan Stephen Lin, dan berkata dengan cepat, orang-orang akan segera datang, bukankah kita harus bergegas? Kalau begitu, kamu berjanji untuk mengontrol timbangan nanti, kata Stephen Lin. Pasti. Ye-san mengangguk berulang kali, lalu menunjuk ke tempat tidurnya dan berkata, kalau begitu, akankah kita pergi tidur sekarang? Ayo. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, lalu pergi bersama Ye-san. Naik ke tempat tidur. Kalau begitu, bisakah kita melepas pakaian kita? Tanya Ye-san. Apakah kamu ingin dilihat? Stephen Lin bertanya. Lepaskan saja mantelmu, itu akan terlihat lebih nyata, kata Ye-san. Stephen Lin ragu sejenak, lalu mengangguk. Ye-san segera melepas mantelnya. Melihat Ye-san di depannya, Stephen Lin selalu merasa bahwa ada kemungkinan dia dipalsukan. Bab 980. Di ruang perjamuan Bohemia Manor, pesta berlangsung lancar. Natalie sedang mengobrol dengan sekelompok bangsawan dengan segelas anggur. Oden berdiri di sampingnya, ekspresinya tidak begitu baik. Dia sebenarnya tidak mau datang, tapi tidak mungkin, Natalie adalah kerabatnya, dan sekarang dia telah menjadi adipati Bohemia. Meskipun dia tidak mau, dia harus menyenangkan Natalie, apalagi Natalie yang mengirimnya. Ketika undangan datang, dia harus datang lebih banyak lagi. Pada saat ini, pelayan yang dia kirim untuk mengikuti Stephen Lin berjalan ke ruang perjamuan, dan dia berjalan ke Auden dengan sepiring sampahnya di tangannya, dan membisikkan beberapa patah kata. Apa? Stephen Lin sedang bermain-main dengan sekretaris wanitanya sekarang. Mata Auden langsung berbinar setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan itu. Dalam perang antara Auden dan Natalie, Auden awalnya berada di atas angin, dan bahkan pernah memiliki kemungkinan untuk mewarisi adipati Bohemia, tetapi dengan munculnya Stephen Lin, semuanya menjadi sia-sia. Stephen bahwa dia akhirnya dikalahkan. Oleh karena itu, jika memungkinkan, Auden rela melakukan segala kemungkinan untuk menghadapi Stephen Lin, akan lebih baik lagi jika dia bisa menghancurkan pernikahan antara Stephen Lin dan Natalie. Dalam pandangan Auden, keberadaan Stephen Lin bersama Natalie pasti demi gelar Natalie. Jika perbuatan baik Stephen Lin bisa hancur, meski gagal, dia sudah cukup terhibur. Awalnya, Auden berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Stephen Lin, tetapi tanpa diduga, Stephen Lin memberinya hadiah yang begitu besar sekarang. Pada saat seperti itu, dia bahkan menipu sekretaris wanitanya. Jika Natalie mengetahuinya, bagaimana Stephen Lin bisa menikahi Natalie? Memikirkan hal tersebut, Auden langsung berjalan menuju Natalie.
Natalie. Auden menghampiri Natalie dan mengangguk ke arah Natalie. Ada apa? Tanya Natalie. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Ketika aku pergi ke kamar mandi tadi, aku melihat tunanganmu, Stephen Lin, mencium sekretaris wanitanya di lorong. Kata Auden dengan wajah serius. Apa? Natalie membeku. Mata para bangsawan di sekitar Natalie berbinar saat ini. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itu di lorong. Setelah keduanya berciuman, mereka masuk ke salah satu kamar bersama-sama. Kata Auden. Tidak mungkin, Stephen sangat mencintaiku, bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Natalie menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Benarkah? Kamu bisa ikut denganku dan lihat sendiri. Kata Auden. Bawa aku untuk melihat, kata Natalie. Auden mengangguk dan membawa Natalie ke pintu keluar berikutnya. Para bangsawan yang mengobrol dengan Natalie sebelumnya juga mengikuti di belakang Natalie. Ketika bangsawan lain di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung, dan banyak orang mengikuti sisi Natalie, lalu bertanya kepada orang-orang di sekitar Natalie. Ketika mereka tahu bahwa Natalie akan merebut kamar itu, mata mereka yang bersemangat berbinar. Sekelompok orang bergegas menuju kamar Yesan. Saat ini, di kamar Yesan, Yesan sedang berbaring di tempat tidur, mengenakan celana ketat putih susu. Stephen Lin berbaring di atas Yesan, menatap Yesan. Aku pikir lebih baik kamu melepas pakaianmu, itu lebih bisa dipercaya. Kata Yesan. Apakah kamu benar-benar ingin melepasnya? Stephen Lin bertanya. Ya. Jika Anda berasumsi bahwa jika pria dan wanita mencuri matahari, pria itu jelas akan lebih tidak sabar. Jika pria itu masih mengenakan pakaian dalam situasi ini, itu akan sedikit palsu. Kata Yesan. Kalau begitu, oke. Stephen Lin merasa bahwa Yesan benar, jadi dia melepas pakaiannya dan membiarkan bagian atas tubuhnya telanjang. Aku sudah melepas pakaianku, jadi aku tidak membutuhkan celana panjang ini, kata Yesan. Buka celanamu juga, Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Tentu saja, ketika pria merasa cemas, bukankah mereka semua harus melepas pakaiannya terlebih dahulu? Kata Yesan. Kentut, aku tidak diizinkan masuk dengan celana. Stephen Lin berkata dengan marah. Saran yang saya berikan kepada Anda semua adalah untuk meningkatkan kredibilitas drama ini. Lagi pula, saya adalah siswa akting profesional. Jika Anda tidak mempercayai saya, lupakan saja, kata Yesan. Jangan lepas celanamu, itu terlalu besar. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak apa-apa. Yesan mengangguk, lalu mengangkat tangannya, meletakkannya di pinggang Stephen Lin dan berkata, kalau begitu, haruskah kita mulai berakting? Ini. Stephen Lin menatap Yesan dan mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan mendekatkan tubuhnya ke tubuh Yesan. Kita harus menciptakan suasana seperti itu. Tindakanmu terlalu belak-belakan sekarang. Jangan perlakukan aku sebagai aktor. Perlakukan saja aku sebagai pacarmu, kata Yesan. Petik 2. Stephen Lin tidak menyangka dia akan diceramahi oleh Yesan. Dia mengertakkan gigi dan menatap Yesan dan berkata, jika aku menganggapmu sebagai pacarku, maka kamu tidak seperti ini sekarang. Petik 2. Kamu bisa bertindak untuk kulihat. Yesan mengedipkan matanya yang besar dan menatap Stephen Lin. Apakah kamu yakin? Stephen Lin bertanya. Aku yakin, dan pasti. Bos Lin, karena kita ingin berakting, kita harus menempatkan diri kita di dalamnya, sehingga drama itu bisa menjadi nyata. Kata Yesan. Itu yang kamu katakan. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih celana dalam ketat Yesan, lalu menariknya dengan keras. Dengan keras, korset putih itu langsung robek. Sosok baik Yesan Jiao diperlihatkan di depan Stephen Lin, meskipun dia masih mengenakan Victoria's Secret, tetapi karena dia sedang berbaring, dia terlihat hampir telanjang saat ini.
Seluruh tubuh Ye-san tiba-tiba menegang, tetapi saat berikutnya, Ye-san mengangkat tangannya dan melingkarkannya di leher Stephen Lin, menarik Stephen Lin ke arahnya. Kedua tubuh terjerat di tempat tidur seperti ini. Saat ini, langkah kaki datang dari luar pintu. Stephen Lin mengecilkan pupil matanya sedikit, dan berkata kepada Ye-san, "Ini dia." Petik 2. Aku mengerti. Ye-san mengangguk dengan terengah-engah. Momen selanjutnya. Bang! Dengan suara keras, pintu dibuka paksa oleh seseorang dari luar. Auden membawa Natalie dan sekelompok besar bangsawan bergegas masuk dari pintu. Di tempat tidur, Stephen Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Natalie dan yang lainnya. Di samping Stephen Lin, Ye-san menarik selimut menutupi tubuhnya dengan panik. Meskipun dia bergerak sangat cepat, masih terlihat bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan Stephen Lin bahkan lebih botak. "Natalie, kamu, dengarkan penjelasanku." Stephen Lin berkata dengan panik. "Stephen Lin, apakah ini caramu memperlakukanku?" Natalie menatap Stephen Lin dan berkata dengan gigi terkatup. "Itu semua salah paham, kata Stephen Lin dengan penuh semangat. "Awalnya saya berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang layak untuk saya percayai selama sisa hidup saya, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi pria seperti itu. Stephen Lin, kami sudah selesai. Anda segera mengambil wanita Anda dan keluar dari rumah saya." Tanda seru petik 2. Natalie menunjuk ke pintu dan meraung penuh semangat. Semua bangsawan di sekitarnya menatap Stephen Lin dan Natalie dengan mata gosip terbuka lebar. Adegan ketahuan selingkuh ini adalah pertunjukan bagus yang suka ditonton semua orang, terutama ketika pertunjukan ini terjadi pada Duke of Bohemia, itu akan terlihat lebih baik. "Semuanya, tolong kembali, aku butuh waktu untuk menangani pekerjaan rumah tangga," kata Natalie kepada para bangsawan di sekitarnya dengan wajah dingin. "Ini tidak boleh ditonton." Para bangsawan tidak menyangka bahwa pertunjukan yang bagus baru saja dimulai, dan mereka akan diusir sebelum mereka mencapai tahap robek. Mereka agak tidak bahagia, tetapi mereka tidak dapat menahannya. "Natalie adalah Adipati Bohemia, dia melepaskanmu, apakah kamu masih berani mempertahankannya?" Tiba-tiba, para bangsawan di depan pintu pergi satu persatu. Tidak lama kemudian, hanya Natalie dan Auden yang tersisa di depan pintu. Wajah Auden penuh canda, dia memandang Stephen Lin dan berkata, "Stephen Lin, kamu benar-benar tidak mengerti kepuasan sama sekali. Kamu punya pacar yang baik seperti Natalie, tapi kamu selingkuh dengan sekretarismu, sungguh tidak tahu malu." Petik 2. "Natalie, tolong beri aku kesempatan lagi." Stephen Lin memohon. "Tidak mungkin. Aku tidak akan menanggung pria yang tidak setia padaku tinggal di sisiku. Kamu pergi, aku akan menyelamatkan muka untukmu. Biarkan kamu membawanya pergi. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi," kata Natalie. "Natalie." Stephen Lin masih ingin berdoa, tetapi Auden berkata, "Adipati menyuruhmu pergi, kenapa kamu tidak cepat-cepat keluar dari rumah kami, bajingan menjijikkan." "Auden, ayo pergi. Aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi," kata Natalie kepada Auden. "Oke." Auden mengangguk, menatap Stephen Lin dengan jijik, lalu berbalik dan pergi bersama Natalie. Melihat keduanya pergi, Stephen Lin melirik Ye-san dan berkata, "Kenakan pakaianmu dan pergi." Petik 2. "Ya." Ye-san mengangguk, dan buru-buru bangun untuk berpakaian. "Bajuku robek olehmu." Ye-san mengambil pakaian dalam putih itu dan berkata dengan sedih. "Kalau begitu pakai mantelmu dan pergi," kata Stephen Lin. "Kalau begitu kamu harus membelikanku yang baru nanti," kata Ye-san. "Yah, tidak masalah." Keduanya dengan cepat mengenakan pakaian mereka, dan berjalan keluar dari kamar Ye-san bersama. Di lorong, banyak pelayan melihat ke sisi ini. Di luar kamar Stephen Lin, kopernya sudah dibuang. Stephen Lin mengambil kopernya, turun bersama Ye-san, dan berjalan ke pintu. Butler Peyton berdiri di depan pintu. "Tuan Lin," tuannya berkata bahwa pria pasti akan membuat kesalahan.
Jika tidak ada bangsawan seperti itu hari ini, masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Sangat disayangkan bahwa terlalu banyak orang telah melihat masalah ini hari ini. Tuan berkata bahwa saya harap Anda akan baik-baik saja, Tuan Lin, kata Peyton kosong. Katakan maaf pada Tuan Lin untukku, kata Stephen Lin. Peyton mengangguk dan tidak banyak bicara. Stephen Lin keluar dari gerbang bersama Ye San dan masuk ke mobil di gerbang. Mobil itu mengantar Stephen Lin menuju bandara dengan cepat. Hubungan antara Stephen Lin dan Natalie berakhir. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.